Halo teman-teman Vespa, jadi sebenarnya hari ini tuh gua mau review dan honestly review gua pro consnya juga mengenai Vespa GTS 150 tahun 2020. Gua sebenarnya pemakai Vespa itu baru, jadi baru 100 kilometeran gitu. Dan gue sebenarnya mau bener-bener gregetan pengen ngasih tahu dan nge-share ke kalian apa sih sebenarnya enaknya dan gak enaknya pakai ini gitu. Memang agak unik sih, tapi lo harus ngerti dulu sebelum lo beli GTS. Jadi buat teman-teman yang memang pengen beli GTS, mesti lihat video ini. Dari mulai bahan bakarnya boros atau tidak, akselerasinya seperti apa, terus looksnya seperti apa, lo pakainya pegel atau tidak gitu kan. Terutama joknya pengen gue bahas, ya keras gitu. Tapi ada enak dan gak enak kayak jok keras. Tapi intinya gue akan jelasin ketika nanti gue sekalian kasih lihat motornya juga. Oke, gue mau mandi dulu karena emang baru bangun juga. Terus abis itu kita jalan-jalan plus kita kasih lihat motornya kayak gimana sama review lengkapnya. Oke, ikutin terus. Oke, nah ini adalah GTS 150 versi tahun 2020, dimana harganya tuh terakhir kemarin untuk Jabodetabek 59.800, correct me if I'm wrong ya. Oke, ini bulan 5 motor ini, tapi sebenarnya udah datang dari bulan 3, tapi karena baru diurus segala macam baru, ya gue nggak ngerti sih jujur. Kasih tahu gue ketika ada salah ya, gue nggak tahu. Satu kata yang menggambarkan motor ini, cakep bro. Gue nggak bisa bilang apa-apa selain kata cakep. Jujur, dan benar-benar gue nggak ngerti lagi. Kayak di endorse ya, jujur. Enak banget. Pokoknya gitulah. Impresi pertama gue ketika pertama kali lihat motor ini, cakep. Udah itu aja, nggak ada lagi. Gokil. Bodinya bulat-bulat gitu ya, modelnya dia bulat. Nah ini bedanya dari yang generasi sebelumnya, ya mungkin lu udah sering lihat di review mana aja, kalau sekarang tuh dasinya agak ke bawah gitu ya. Nah gua akan mulai mereview yang pertama itu dari kaki-kaki depan. Ini akan agak panjang videonya, kalian dari mulai review di sisi luar sama di review pemakaian. Jadi teman-teman simak terus sampai habis. Dari sektor kaki-kaki, nah dia ini sebenarnya udah ABS depan belakang, dan depan belakangnya juga udah cakram. Tapi nanti kita akan bahas yang belakang, sekarang kita akan bahas yang depan dulu. Nah shockbreaker ini warnanya merah, bedanya kalau sama yang 300 itu GTS 300 dia warnanya kuning. Jadi menurut gue sih merah itu racing kan. Gue lebih suka shock yang ini sih dibanding yang 300 sih, walaupun mungkin gue nggak tahu ya beda spesifik atau apa, tapi kalau warna gue suka yang merah, jadi nyatu aja sih sama warna hitamnya yang mengkilap ini. Black Vulcano ya namanya, 20/70. Nah ringnya itu 12. Yang gue suka dari profil bannya ini, gue nggak tahu ya, gue belum ngerasain juga sih yang Pirelli dan lain-lain kayak Michelin juga belum nyobain, tapi it's enough bro. Ini udah cukup banget buat jalan. Kemarin pun gue ke Puncak Bogor, gue nggak ada keluhan sama sekali sama bannya, enak, nggak ada licin-licin sama sekali, pokoknya enak deh untuk jalan kering ya, karena kemarin kebetulan gue juga nggak ada hujan, cuma becek-becek sedikit bekas hujan gitu ya, cuma nggak ada masalah. Bannya ini enak, udah enak, standarnya udah enak gitu. Maxxis ya, standarnya itu udah Maxxis ya, mereknya udah Maxxis. Gue sukanya motor ini tuh emang nuansanya klasik gitu ya, jadi banyak krum-kruman, banyak yang bulat-bulat gitu. Jadi memang si tipikal GTS ini tipikal motor yang gede, terus juga yang emang suka banget sama modelan Vespa yang klasik terus dijadikan modern. Nah ini lo cocok banget bro pakai Vespa ini. Lanjut ke bagian dasi. Nah di dasinya ini bedanya kalau di GTS yang sekarang, yang versi 2019 facelift ya, sebelumnya itu kalau nggak salah dasinya itu dia di atas ngelebar gitu, dan gue kurang suka juga. Kalau untuk yang ini dasinya enak bro, dilihatnya juga enak tuh, enak kan. Nah terus kalau yang 300 itu ini warna kuning. Kalau yang di 150 yang punya gue ini warnanya chrome.
Menurut gue nggak tahu kenapa gue lebih suka 150 sih kalau untuk bentukan ya. Mungkin lu tinggal skotlet aja, kalau yang tinggal yang suka 300 lu tinggal skotlet, atau lu karbonin nih kalau mau dimodif. Tapi gue lebih suka standar ting-ting. Paling kalau gue mau modif nanti yang depan aja, gue kasih rek-rek aja yang fungsional aja nanti. Oke, lanjut ke sini. Ini sebenarnya banyak yang salah ngasih tahu atau gimana ya, tapi yang lampu sennya itu bohlam. Lampu DRL ini, kalau sebenarnya DRL tapi bisa dimatiin sih. Jadi ininya tuh LED, lampu titik-titiknya ini sampingnya tuh LED. Nah, lampu sennya itu bohlam, men. Lo bisa ngeliat sendiri, bisa kelihatan nggak sih? Nah, tuh di situ tuh bohlam. Jadi mungkin dia bilang lampu sennya udah LED, lampu sennya belum, tapi ininya memang udah LED, tapi dalamnya ini lampu sennya yang kuning. Nah, ini belum LED gitu. Nah, sektor lampu yang gue suka ini detailingnya sih. Di sini ada emblem, nah ada Piaggio-nya, men. Jadi ya hal-hal kecil kayak gini sih yang bikin customer suka gitu loh. Kayak sekarang juga udah LED 4 titik ya kalau nggak salah ya. Oh ya, LED-nya 4 titik di atas. Mungkin kalau nggak kelihatan gue bisa zoom ya. Nih, 1 nih yang hitam nih, 2, 3, 4 yang di atas, dan yang di bawah gue belum cek sih. Oke, yang penting atasnya ada 4 gitu, atau 4 gue nggak tahu. Tapi yang pasti kalau dinyalain itu dia nyalanya bisa atas, bisa lampu jauh, bisa lampu dekat. Lampu dekatnya ada di atas. Oke, dan itu bisa dimatiin dua-duanya. Jadi kalau misalkan kalian mau matiin atau mau nyalain, is oke gitu. Oke, lanjut ke bagian spion. Nah, di spionnya ini modelnya dia itu bulat, tapi dia ada di ujung gitu untuk penyangganya gitu. Dan it's good, gue nggak ada keluhan juga, gue suka. Buat yang suka klasik pasti juga suka yang kayak gini. Mungkin kalau yang suka racing ditaruh sini, ininya ditutup segala macam, is oke, itu selera. Dan selera gue adalah yang standar ini, gue nggak ada keluhan sama sekali. Lampu udah, spion udah, gue tinggal lanjut ke bagian tengah ya, mungkin ke dashboard ya, langsung ke dashboard. Oke, di dashboard di sini ada dashboard yang udah mirip sama yang Sprint dan ya Sprint Primavera yang baru, mereka sama kayak gini sebenarnya. Harusnya kalau yang di versi luar negeri itu kalau nggak salah ya dia udah LED gitu, atau yang versi 300 itu juga udah LED, dan dia ada istilahnya dia ada GPS dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, Indonesia udah bagus versinya. Ini paling kalau emang lu kurang lengkap, lu tinggal ganti SIP, no problem. Punya duit beli, nggak punya duit ya udah terima, ini juga udah lengkap dalamnya. Oke, mungkin gua akan langsung bahas sedikit aja. Di sini ada immobilizer, indikator immobilizer. Terus di sini ada total kilometernya baru 800 ya bro. Dan ini jam. Terus ya speedometer sampai 140. Dia ada sensor ABS-nya juga. Di sini ada engine engine check, dan ini indikator oli. Jadi gua harus ganti oli sebenarnya. Karena ini motor dari Maret bro, belum ganti oli. Karena jarang gue pakai. Jadi ya udahlah, nanti aja nih kalau misalkan udah mau 1000. Tapi harusnya sih gue udah ganti itu. Lanjut, ini mode ini buat ngubah-ngubah. Dan lu bisa lihat di sini ada apa aja. Ya lu bisa lihat review lain lah. Di sini gue akan coba nyari yang apa yang kurang dari reviewer yang lain. Oke, spion udah, dashboard udah, lampunya juga udah. Terus dalamnya juga gua nggak perlu lengkap. Nah, gua akan bahas ininya nih, boxnya ini nih. Nah, boxnya ini bisa kita lihat, ini tuh lumayan ya buat nyimpan sarung aja. Buat gloves ya, buat sarung tangan, gloves ya, bener sarung sih, sarung tangan. Nah, di sini ada sikring. Di sini tuh ada sikring di sini. Nah, ada ininya, kalau misalkan lu ada masalah di sini tinggal buka atau apa, mungkin lu mau cek. Nah, di sini tuh ada charger di sini. Nah, ada tempat buat buka jok. Ada tempat buat buka jok di sini nih. Nah, lu tinggal tarik bagian ini. Nah, di sini tuh tinggal tarik gitu. Nah, ini yang nggak pakai aki gitu. Jadi kalau emang lu mau hemat aki, kalau gue sih seringnya buka lewat sini. Gue buka, kemudian gue tinggal tarik ini dan jok belakangnya kebuka gitu. Lanjut, ini gue tutup lagi. Di sini ada tempat buat lu bawa barang-barang. Lu tinggal buka ini, kemudian lu cantolin, oke?
gitu. Gue sempet missing nih soal ini. Nah ini itu udah apa sih, bentuknya tuh udah beda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kayak sirip, nah kalau ini kan lebih kayak honeycomb. Di sini nggak ada kipasnya, beda sama yang 300. Kalau yang 300 itu dia ada kipas radiatornya, maka suka keluar ada angin-angin keluar gitu. Tapi ini nggak ada, ini cuma bukan gimmick ya, ini kayak hawa aja sih. Harusnya bisa sih, kalau emang mungkin ada modif gua nggak tahu harusnya gimana. Lanjut ke sektor radiator nih. Nah jadi si GTS 150 itu udah ada namanya liquid cooled. Jadi kita bilang biasanya tuh radiator. Gua kasih zoom ya dikit ya. Nah tuh memang agak kecil ya, tapi ini udah ngebantu. Jadi dia udah nggak pakai kipas, ngedinginin mesinnya, udah pakai radiator. Ini ada sirip-siripnya gitu. Kalau yang di Sprint sama Primavera nggak ada ininya ya. Nah ini yang bikin khas sih buat gua nih. GTS tuh ada gini-gininya gitu. Dan lampu sennya ini belum LED, jadi lampu sennya masih bohlam. Nah terus kalau yang ini lampu remnya itu udah LED. Nah LED-nya itu ada 2 garis gitu, bulat. Kalau misalkan Primavera kan kalau nggak salah ya bulat gitu ya. Tapi kalau ini beda men, ini setengah C dan di sini juga C gitu. Jadi aduh beda aja sih daripada yang lain. Menurut gue ini keren sih. Dan ini di GTS emang kayak gitu. Gue suka lampu remnya. Dan ini udah ada apa, penyangga ininya ya. Katanya kan dulu keluhannya itu kalau di GTS itu ininya suka retak lampu belakangnya. Jadi makanya sekarang di GTS yang baru dia ada penyangga gininya nih, ada casingnya lah buat nutupin supaya dia nggak gampang goyang gitu. Lanjut ke sektor kaki-kaki bawah. Kaki-kaki bawah ini karena dia udah iGate, di sini ada lambang iGate-nya, Green Experiences Technology. Gue belum buka juga karena masih baru, belum servis juga, jadi gue belum bisa review yang dalam-dalamnya. Dan di sini juga udah rem cakram ya. Di sini remnya cakram dan udah ABS, dia ada sensor ABS-nya tuh di belakang, mungkin kelihatan dari sini sedikit. Tapi bannya juga sama, dia pakai Maxxis juga, tapi di sini agak beda nih. Nah di sini itu dia pakai profil 130/70. Nah ini adalah ban yang lumayan, udah standarnya udah lumayan buat gua. Lanjut ke sisi shockbreaker. Shockbreakernya ini menurut gua gimana ya, udah enak banget sih. Nggak tahu, ini yang membedakan Vespa sama motor-motor lain. Kenapa? Karena menurut gua si shockbreakernya ini gua nggak ada keluhan, karena ketika lo udah ngelewatin jalanan-jalanan yang tadi tuh sama kayak yang depan, ketika lo ngelewatin jalanan itu nggak ada rasanya men. Terus bodinya juga kaleng men, tuh beda kan. Ketika lu ngerasain bawa Vespa bodi kaleng berat iya, dan ngerasanya tuh mantep gitu deh. Itu susah dijelasinnya. Kenapa joknya masih keras? Harusnya joknya dibikin lembut menurut gua. Kalau emang ini fungsinya untuk GT ya, touring ya kan, harusnya ya gitulah. Itu sih salah satu keluhan, cuma semoga diperbaiki ya untuk Vespa ke depan agak lebih halus. Oke, yang kedua keluhannya adalah di sektor ini nih. Nah ini adalah keluhan gue yang kedua. Lu mungkin nggak, gue gimana gambarinnya ya, bentar ya, gue akan gambarin. Nah jadi ketika lu naik motor ini, gue langsung naik aja ya, bentar. Nah lu naik nih di motor ini nih, terus lu tuh mau turun untuk start and stop gitu sama boncengers gitu. Misalkan boncengers kan di belakang kan kakinya di sini dong, pasti dong ya kan, kakinya di sini dong. Nah ketika lu turun itu problem banget men, lu mesti janjian sama temen lo gitu, weh minggir dong kaki lo gitu. Udah pasti nabrak gitu, ini udah pasti nabrak, kecuali either lu yang ke depan atau lu nya janjian sama temen lo gitu. Tolong kalau misalkan gua mau turun, kakinya lu agak kesini ya, atau lu agak masuk ke dalam ya. Itu ribet banget sih buat gua. Itu aja sih. Oke, ada lagi kekurangannya lagi menurut gua, ada ini nggak tahu ya, tapi Matic ini tergolong boros menurut gue. 1 km 30, dan itu harusnya sih nggak segitu ya. Karena gue mungkin dari motor sport kali ya, gue dari motor sport
yang 1 liter 45 kilo. Kalau ngerasain Matic ini malah 1 liter 30 sih ya jadinya gimana ya, agak boros saja. Nah itu masuk kekurangannya juga gitu. Terus kekurangannya lagi mungkin adalah biaya servis. Seperti kita tahu Vespa itu PR-nya banyak kalau misalkan perawatan kalian nggak rutin. Jadi kalian nih ngebiarin sesuatunya jadi PR gitu. Misalkan kampas rem gitu, kampas rem gak dibener-benerin ya lu mesti ganti piringan. Intinya kalau misalkan udah ngerasa nggak enak di bagian CVT atau di bagian kelistrikan ada yang mati gitu, udah buru-buru deh. Vespa itu jangan ditunda-tunda. Ini bukan motor Jepang yang dikit-dikit bisa ditolerir gitu. Kalau misalkan lu udah ada PR apa, lu mesti datang ke bengkel resmi atau ke bengkel yang biasa, nggak apa-apa. Justru yang bengkel biasa itu biasanya lebih murah. Atau lu mau lebih menghemat lagi, lu bawa sendiri oli segala macam apa, nanti jasa gantinya di bengkel yang non resmi. Is okay. Dimana aja sama. Yang penting memang orangnya harus expert. Udah itu aja. Banyak kok yang tahu Vespa, banyak yang ngerti mesinnya, apalagi yang baru-baru gini juga orang-orang Indonesia juga sangat-sangat banyak belajar. Jadi sebenarnya gue juga lagi nanya di mana bengkel yang bagus supaya nanti jadi montir gue satu-satunya. Jadi kalau misalkan gue dateng ya udah gue dipegangnya sama dia gitu. Lanjut di kelebihan yang lain selain daripada halusnya mesin dan looknya, terutama di bagian itu. Jadi kenyamanan, akselerasi gue nggak ada keluhan. Nah kelebihan yang lain itu gue mau bahas di mesin. Jadi fiturnya ini udah ABS, udah ada jok elektrik, terus juga dia udah ada radiator. Nah gue nggak ada sama sekali keluhan di radiator. Kenapa? Karena mesinnya jadi nggak panas men. Ininya Vespa apa sih? Identiknya Vespa itu kan dibilang motor kipas kan. Nah di sini gue bisa bilang identiknya Vespa udah bukan motor kipas lagi karena udah pakai radiator gitu. Jadi radiator yang di kanan tadi, yang tadi barusan, yang di sini, nah ini bikin mesin itu nggak gampang panas dan lu bisa pakai mesin ini untuk jarak jauh gitu. Oke, lanjut langsung aja kekurangannya menurut gua yang pertama adalah ini nih, yang gede ini, jok. Jadi menurut gua salah satu kekurangannya adalah joknya. Gua gregetan banget sama jok ini. Kenapa? Karena ini keras banget, ya ampun nih gua harus tekan untuk dapet konturnya ya. Jadi si joknya ini tuh gua nggak tahu kenapa dibikin keras ya. Tapi dengan kerasnya ini enak, tapi ketika lu mulai jalannya jauh udah dari Jakarta ke Bogor gitu misalkan, nah ini udah bisa bikin ledes bokong lu ya. Jadi bokong lu tuh akan ngerasa ngadu sama apa ya, dan enak sih. Kalau jauh kurang enak, tapi kalau dekat ini rasanya itu jadi kayak setif gitu. Lu ngerasain mantepnya naik motor. Nah itu di Vespa. Oke, gitu aja mungkin review dari gua. Berarti kesimpulannya adalah yang pertama kelebihannya adalah looksnya, kedua akselerasinya yang menurut gua itu enak, halus banget ngebawanya, itu lu ngerasa pede banget karena ya itu rangkanya setif, jadi rangkanya monokok ya, besi, terus shockbreakernya yang empuk gitu, jadi ngebawanya itu enak gitu, nggak ada keluhan soal getar atau capek. Lu nggak akan ngerasain capek touring di motor ini. Dan yang ketiga adalah fiturnya. Jadi fitur, akselerasi sama tampilan, jadi gua nggak ada keluhan soal itu, dan itu menurut gua menjadi kelebihan si Vespa. Kekurangannya adalah yaitu tadi yang di joknya sama di footstepnya, dan bahan bakarnya menurut gua kalau emang itu menjadi concern buat lu ya, karena lumayan boros untuk seekor motor gitu. Mungkin ada yang mau nambahin, teman-teman silahkan komen di bawah, atau ada yang mau nanya, bang itu ada kipasnya nggak di sayapnya gitu, atau apa gitu bang, rasanya shockbreakernya gimana. Mungkin gue akan bikin vlog lagi dan ngerasain secara kita jalan, gue jalan nanti gue pakai GoPro, kemudian gue coba bawa jalan
rasanya seperti apa, dan yang pasti ini motor enak dan lo belinya juga lama. Pengalaman gue dapat cerita dari pemilik sebelumnya. Jadi dia ini beli ini bulan Desember, dia SPK katanya di Desember, kemudian motornya dikirim bulan Maret, pelatnya jadinya bulan 5, bulan Mei. Gua beli ini bulan Agustus, kilometernya masih 400 waktu itu, jadi it's like new. Dengan harga yang nggak jauh sih dari harga barunya, tapi gua puas punya ini. Gua nggak perlu inden, gua nggak perlu apa segala macam, dan gua puas. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Kalau ada kurang lebihnya sorry, silahkan komen di bawah, dan follow IG gua, tolong di subscribe juga YouTube gua. Gua akan banyak ngulas si GTS ini, GTS 150 ya, tepatnya yang gua punya ya. Jadi mungkin gua akan bawa jalan-jalan, kita cerita bareng, ngebahas ini, ngebahas itu. Dan thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you for the next video. Bye bye.